Oke, di pembahasan kali ini kita akan ngobrolin sesuatu yang lagi penting banget nih. Peran data science dalam pengambilan keputusan di bisnis digital. Gimana sih sebenarnya data itu bisa mengubah cara kita bekerja? Nah, kutipan ini adalah rangkuman dari semua yang akan kita bahas. Coba deh perhatikan alurnya. Dari data mentah, ke insight, ke keputusan, dan yang paling penting, ke dampak nyata. Kenapa saya bilang paling penting? Karena pada akhirnya ini semua bukan soal angka-angka canggih, tapi soal hasil yang benar-benar dirasakan sama bisnis. Oke, untuk bisa menciptakan dampak nyata itu, kita harus sadar dulu kita ini hidup di era apa. Yap, era keputusan berbasis data. Tapi, kenapa sih ini jadi penting banget sekarang? Coba kita lihat 3 alasan utamanya. Pertama, persaingan bisnis sekarang tuh ketat banget kan. Keputusan yang presisi, yang ada dasarnya dari data, pasti bakal menang lawan yang cuma ngandelin insting atau kayaknya. Kedua, perilaku kita sebagai konsumen berubahnya cepat banget. Hari ini suka A, besok bisa jadi suka B. Nah, bisnis perlu terus memantau dan bereksperimen supaya nggak ketinggalan. Dan yang terakhir, ini yang paling krusial. Data itu melimpah ruah. Setiap klik, setiap transaksi, itu semua tuh kayak harta karun yang nunggu buat digali. Oke. Ini jadi pertanyaan besarnya kan? Kita punya segunung data, terus gimana caranya mengubah tumpukan harta karun mentah ini jadi keputusan yang cerdas? Nah, ayo kita bedah bareng-bareng. Nah, di bagian inilah kita akan coba jawab pertanyaan tadi. Proses menerjemahkan data menjadi sebuah keputusan. Lihat deh, peta perjalanannya. Dari data mentah, diproses, dianalisis, jadi output, sampai akhirnya jadi keputusan. Coba bayangin ini kayak rantai produksi di pabrik. Kalau ada satu aja mata rantai yang bermasalah, misalnya datanya kotor pas di tahap proses, wah, semua langkah setelahnya bakal kacau. Ujung-ujungnya, keputusan yang salah. Dan itu bisa bahaya banget buat bisnis. Terus, apa sih data science itu sebenarnya? Nah, gambar ini ngejelasinnya dengan pas banget. Ini tuh perpaduan dari 3 hal. Perlu matematika buat statistiknya, perlu ilmu komputer buat ngolah data yang super banyak, dan, nah, ini yang sering kelewat, perlu keahlian domain. Maksudnya apa? Sederhananya, pemahaman soal bisnisnya itu sendiri. Data scientist di e-commerce, ya harus ngerti retail. Yang di perusahaan finansial, ya harus ngerti pasar modal. Kenapa? Soalnya tanpa konteks bisnis, data itu ya cuma angka-angka mati aja. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang sering bikin bingung. Bedanya data science sama peran-peran lain yang ngurusin data itu apa sih? Coba lihat tabel ini deh. Ini kunci perbedaannya. Business Intelligence atau BI itu kayak ngelihat kaca spion mobil. Fokusnya ke apa yang udah terjadi. Terus Analytics itu kayak nyari tahu kenapa itu bisa terjadi. Nah, Data Science ini beda. Dia itu kayak ngelihat ke depan pakai teleskop. Pertanyaannya, apa yang bakal terjadi dan bahkan terus kita harus ngapain? Jelas ya pergeserannya dari reaktif jadi proaktif. Oke, biar nggak ngawang-ngawang, kita pakai contoh kasus aja. Bayangin, penjualan tiba-tiba anjlok 15%. Panik nggak? Panik lah. Nah, gimana ketiga tim ini merespons? Tim BI bakal langsung kasih laporan, bos, penjualan produk X di kanal Y turun paling drastis. Oke, informatif. Tim Analytics bakal gali lebih dalam, oh ternyata ini karena conversion rate di halaman checkout anjlok. Nah, tim Data Science nih, ini yang beda. Mereka nggak berhenti di situ. Mereka bakal bilang, model kami memprediksi penurunan ini bakal lanjut terus, saran kami kita harus kasih diskon ongkir ke pelanggan segmen A dan B, karena mereka yang paling berisiko bakal kabur. Kelihatan kan bedanya? Dari cuma ngasih laporan, ke analisis, sampai ngasih rekomendasi aksi yang spesifik. Contoh tadi sebenarnya ngebawa kita ke sebuah kerangka berpikir yang keren banget. Ini bisa bantu kita mengkategorikan semua pertanyaan bisnis jadi lebih rapih. Nah, ini dia 4 levelnya. Deskriptif, diagnostik, prediktif, dan preskriptif. Anggap aja ini kayak tangga. Ayo kita naiki satu persatu. Anak tangga pertama, deskriptif. Pertanyaannya paling dasar. Apa yang terjadi? Ini isinya ya dashboard, laporan KPI, pokoknya yang kita lihat sehari-hari buat mantau kondisi bisnis. Naik satu tingkat, kita ke diagnostik. Kalau tadi kita udah tahu apa yang terjadi, sekarang kita nanya kenapa bisa terjadi. Ini tahapnya detektif nih, nyari akar masalahnya. Nah, di level ini data science mulai unjuk gigi, prediktif. Pertanyaannya udah bukan soal masa lalu, tapi masa depan. Apa yang kira-kira bakal terjadi? Di sini kita mulai meramal pakai data, misalnya memprediksi pelanggan mana yang kemungkinan besar bakal berhenti langganan. Dan inilah puncaknya, preskriptif. Kalau prediktif itu ngasih tahu apa yang mungkin terjadi, preskriptif ini lebih canggih lagi. Dia ngasih tahu apa yang sebaiknya kita lakukan. Ini bukan lagi ramalan, tapi udah resep dokter.
Sistemnya bisa aja ngasih rekomendasi. Naikkan harga produk A 5% dan turunkan harga produk B 3% biar profit maksimal. Keren kan? Oke, kita udah bahas kerangkanya, sekarang mari kita tarik benang merahnya. Apa sih tujuan akhirnya? Kita balik lagi ke kutipan awal tadi. Sekarang, setiap kata di sini jadi punya makna yang lebih dalam kan? Ini adalah sebuah perjalanan utuh, dari angka-angka mentah sampai jadi hasil nyata buat bisnis. Jadi takeaway paling pentingnya adalah ini. Data science dalam bisnis itu bukan lomba bikin model yang paling canggih atau dashboard yang paling cantik. Bukan. Ujung-ujungnya cuma satu. Hasilnya apa? Biaya jadi lebih efisien nggak? Penjualan naik nggak? Pelanggan jadi lebih loyal nggak? Kalau jawabannya nggak, ya semua analisis itu cuma jadi latihan akademis yang nggak ada gunanya. Nah, sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat Anda renungkan. Setelah kita ngobrolin semua ini, coba deh pikirin, keputusan besar apa di kerjaan atau bisnis Anda yang sekarang ini masih terlalu ngandelin kayanya, atau insting doang?